ibu-ibu dari kecil anak-anak sudah dikasih tahu, nanti kalau terjadi seperti ini di luar harus berani. Nah, ada seorang pendiri aliran psikoanalisis ya, beliau adalah pakar psikologi, pakar psikologi. Namanya siapa? Sigmund Freud. Ada sebuah teori yang hari ini saya kutip untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Nah, ada 5 perkembangan seks ternyata. Di antaranya adalah anak-anak kita nanti akan memasuki fase-fase seperti ini. Ada fase oral, fase anal, fase perik, fase laten, dan fase genital. Anak kita udah di fase mana ya? Nah, yuk kita simak ya. Yang pertama, anak-anak akan memasuki fase oral usia 0 sampai 2 tahun. Kok bisa? Usia 0 udah mulai mengenal seks? Iya. Kenapa? Karena pada tahap ini pemenuhan kenikmatan seksual awal anak itu berada di sekitar mulut, seperti saat menyusu pada ibu atau memasukkan benda ke dalam mulut. Ya. Jadi sekarang nggak langsung anak-anak kita sudah tahu seksualitas dari kecil. Dia menyusu dari situ paham. Saya punya mulut. Ternyata mulut saya untuk menyusu ke ASI ibu saya. Kemudian saya bisa memasukkan benda-benda ke dalam mulut saya ya. Jadi kata kecil dulu suka ya masukkan apapun ya, benda apapun, botol, kadang-kadang snack ya seperti itu. Jadi anak-anak ada di fase oral usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase anal usia 2 sampai 3 tahun. Nah, fase ini berlangsung saat pemenuhan kenikmatan seksual anak berada pada daerah anus. Contohnya ketika anak sedang buang air besar, buang air kecil, dia mulai paham, Bu, ternyata saya punya, tapi kan dia nggak tahu ya, ini namanya apa ya? Kok bisa mengeluarkan ya? Kok bisa pipis ya saya dari ini? Nah, itu kalau kita sebagai orang tua tidak memberitahu adik, ini namanya anus ya, ini namanya vagina. Dia hanya saya tuh punya lubang di bawah untuk gitu ya. Padahal di sini anak usia 2 sampai 3 tahun sudah mulai paham, Bu. Ternyata saya punya organ atau anggota tubuh untuk mengeluarkan BAB. Di situ dia sudah mulai paham. Kalau itu harus duduk ya atau jongkok. Yang ketiga ada fase perik. Usia berapa? 3 sampai 6. Nah, kalau mungkin adik-adik di sini yang usianya segini, anak itu menaruh perhatian kepada alat kelamin. Suka iseng ya, ini namanya apa ya? Buat mainan ya. Kemudian dia di usia segini, Bu, hati-hati karena sudah bisa merasakan kenikmatan seksual dialami anak-anak ketika kelaminnya mengalami sentuhan. Ya, jadi sudah mulai sensitif ya. Atau rabaan. Dan fase ini anak mulai mengenali perbedaan lawan jenis. Mama saya seorang laki-laki kan ya, karena saya punya alat kelamin. Apa biasanya ibu kalau kasih tahu ke anak apa sih? Burung, bukan ya? Kalau adik saya perempuan ya mana? Karena nggak punya kayak saya, nggak panjang, tapi hanya memang aja misalkan ya. Dia sudah mulai tanya dari situ. Kita harus memberikan pengertian ya. Oke, lanjut. Nah, ada fase yang keempat, Bu. Anak-anak ketika usia 6 sampai 11 tahun ya. Fase ini aktivitas seksual yang dialami anak telah mulai berkurang. Karena apa? Anak usia segini itu fokusnya adalah studi atau sekolah. Dia mulai mencari jati dirinya. Aku harus sekolah sama kayak teman-temanku. Aku harus berprestasi. Aku harus punya kegiatan. Maka di dalam fase laten ini seksualitas anak itu mulai berkurang. Tetapi tetap harus fokus ya. Kita sebagai orang tua harus tetap memberikan edukasi untuk hati-hati. Pada usia laten ini perkembangan fisik dan kognitifnya mereka mulai memasuki masa sekolah ya. Nah, ada fase yang kelima ya. Fase yang kelima adalah fase genital atau pada remaja awal. Jadi kalau yang dikatakan remaja itu bukan mulai 17 tahun. Remaja itu juga menjadi 3. Remaja awal itu mulai 12 tahun. Nah, kalau nanti ibu sudah punya anak-anak memasuki
karena dengan organ seksual atau hormon seksual pada diri anak itu mulai aktif, sehingga anak sudah menikmati aktivitas seksual secara sadar. Artinya gini, bukan berarti dia tahu arti seks yang sesungguhnya, melakukan itu bukan. Dia sudah nggak lagi kita bantu untuk ke toilet, nggak ada. Sudah 12 tahun, sudah kelas berapa ya, sampai SMP ya. SMP sudah tahu. Saya kalau mau BAB ya saya kamar mandi. Saya kalau mau pipis, mau kencing, saya menggunakan alat kelamin saya. Sudah mulai sensitif, sudah malu. Nah, kalau ibu bertanya, kapan Bu kami sebagai orang tua boleh mendampingi anak-anak kita atau ini ya bahasanya megang mungkin ya, membantu saat eliminasi atau saat pembuangan ini ya BAB dan BAK, kapan kira-kira? Ketika anak sudah memasuki fase laten, biarkan dia mandiri ya, agar dia juga punya rasa tahu ya, oh saya itu kalau pipis, kalau BAB harus sendiri, mama nggak boleh ikut karena saya sudah besar. Ini alat kelamin yang harus hanya saya saja yang boleh melihat, gitu ya. Saya punya kasus Bu, teman saya kebetulan waktu SMP itu masih kalau mandi harus ditemenin, kalau BAK harus dibantu buang air besar ya. Karena apa? Mungkin orang tuanya nggak tega ya, masih udah SD, dia udah masuk usia SD, SMP, masih harus didampingi terus. Itu membuat anak-anak tidak mandiri. Ya, artinya rasa privasi anak itu tidak muncul. Saya harus sendirinya kalau kamar mandi ya, nggak boleh lagi didampingi. Ajarkan ibu. Tetapi kalau pada awal-awal ibu mengevaluasi, bener nggak ya cara pipis-nya ya? Dilihat, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau betul-betul didampingi sampai ke dalam, anak kita nanti juga akan dewasa ya, maka latihlah mulai dari fase laten. Oke, next. Pasti di rumah, di sekolah, anak-anak kita sudah mengenal organ tubuh, organ dasar ya. Nah, ada apa saja adik? Ada kepala, ada mata ya, ada telinga, ada mulut, tangan, kaki. Dasar organ yang harus diketahui oleh anak-anak. Nah, tapi ada bagian sensitif yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Tanamkan itu mulai anak-anak kita dari kecil agar apa? Dia paham ini tidak boleh dipegang orang lain, hanya mama, papa, atau keluarga yang mungkin memang harus membantu saya dalam eliminasi atau dalam buang air kecil atau buang air besar apa saja. Nah, ini bagian depan yang tidak boleh disentuh orang lain apa? Mulut ya, dada, jangan ya. Kemudian perut dan area kelamin. Ada lagi Bu, paha ya, kemudian lengan, sensitif juga ya. Nah, makanya itu yang paling dasar adalah ini. Kadang-kadang kalau kita terlalu ini ya, stretch gitu Pak, awas nanti kalau lengannya dipegang-pegang teman, padahal kadang-kadang teman hanya bercanda, ayo main gitu ya. Kan itu nggak pelecehan ya, tapi ngajak. Nah, anak itu kadang seperti itu. Makanya yang dasar adalah ini, adik, nanti kalau di sekolah nggak boleh pegang mulut temennya, dada temennya, pantat, ya, alat kelamin. Dan sebaliknya, ketika adik-adik mendapatkan perlakuan ini mungkin dari orang lain, harus apa? Lapor, ya. Jadi apa tadi yang nggak boleh dipegang? Mulut, dada, kemaluan dan pantat, ya. Kasih tahu anak. Oh iya ya Bu, kalau dia udah tahu dulu aja anak kecil itu, karena anak kecil itu tidak perlu alasan, dia langsung to the point aja. Ini nggak boleh dipegang ya Dek, ya gitu ya. Tubuh saya adalah milik saya, tanamkan itu pada anak-anak kita ya. Tubuh adik milik adik, nggak boleh dipegang orangnya. Kalau sampai terjadi gimana Bu? Next slide. Perlindungan anak dari pelecehan seksual. Beritahu ini anak-anak kita ya. Adik kalau ada yang iseng di sekolahan, iseng di jalan, mungkin yang pas nunggu mama jemput
ngomong, berani minta tolong, ya cerewet nggak apa-apa, tapi untuk kebaikan ya. Oke, laporkan ke siapa? Kepada guru, orang tua, atau orang dewasa di sekitar anak-anak, gitu ya. Oke. Nah, berani mengatakan tidak jika ada orang yang tidak dikenal, orang nggak kenal kok nyentuh tubuh, meminta membuka baju dan celana, itu yang apa namanya ya, yang marak terjadi ya, banyak sekali. Bahkan berita terakhir ada di Tulungagung ya, saya lihat di Instagram itu ada anak kecil baru kelas 4 SD, ditinggal orang tuanya bekerja semua di rumah sama neneknya. Tetangganya itu seorang bapak-bapak ya, sudah usia lanjut, sering dilecehkan, Bu, ayo dibuka celananya, dibuka bajunya, manut aja, tahu manut ya, apa ikut ya. Nah itu karena apa? Orang tuanya nggak pernah memberikan edukasi itu. Ada nggak boleh ya, kalau ada yang suruh buka baju kecuali mama atau papa. Kalau mau mandi boleh di rumah, tapi kalau di tempat orang lain nggak boleh. Ternyata apa yang dilakukan? Dilecehkan. Taunya dari mana? Anak perempuannya ngeluh ke ibunya, ibu, vagina aku sakit. Ditelusuri ternyata tetangganya. Jangan sampai hal itu terjadi pada generasi-generasi kita. Caranya gimana, Bu? Anak kita masa nggak boleh keluar rumah? Ya boleh, harus sekolah ya, harus punya kegiatan di luar. Ya, caranya itu tadi, kita harus benar-benar mendidik keberanian pada anak kita. Apapun yang ada di luar, mau misal mengajakmu pergi atau ke rumah, ya. Biasanya kalau saya lihat ya, waktu di jalan itu pada saat anak-anak mulai pulang sekolah, nunggu nih bapak ibunya jemput. Kadang-kadang ada yang on time, dia enggak ya. Itu hal yang rawan juga. Bermain sama teman-temannya, kita kadang nggak tahu ya kemana ya anaknya. Itu yang rawan, Bu ya. Kita boleh berpikir positif agar kita baik, lingkungan kita baik, tetapi kita harus waspada. Bukan positif, bukan negatif tinggi ya, tapi kita harus waspada. Seorang pedofil, seorang yang mempunyai sifat penyimpangan seksual itu nggak terlihat loh, nggak terlihat ya. Kadang-kadang kita lihat kok kayaknya baik-baik, tapi kok ternyata pedofil atau pedofil. Seorang laki-laki yang suka sekali dengan anak kecil ya, melecehkan, membawanya ke rumah, ya itu yang tidak bisa kita stop. Tapi kita sebagai orang tua harus waspada. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke pornografi, ada ibu yang mau bertanya dulu tentang seksual pada anak. Selain dengan mengenalkan organ-organ tubuh yang tidak boleh disentuh, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan di rumah. Tentu ibu guru ya yang ada di sini pasti juga akan melakukan itu ya. Boleh berteman, boleh kita mempunyai sebuah komunitas. Tapi kalau nggak mungkin ya perempuan semua ya, ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi ketika anak-anak tahu mana yang boleh disebut temannya, mana yang tidak boleh ya, anak itu tahu sejati dirinya. Oh, saya seorang perempuan, Ma. Saya seorang laki-laki, Ma. Maka hal itu minimal sekali akan terjadi, gitu ya. Oke, dilanjut, lanjut ya. Baik, masuk ke materi selanjutnya, bahaya pornografi. Ibu, pornografi itu apa? Ada yang bisa jawab? Porno, hal yang gak wajar ya, hal yang gak sepantasnya dilihat ya. Kalau orang dewasa boleh, gak boleh juga. Yang terpenting adalah anak-anak kita. Hari ini kita fokus ke anak-anak kita ya. Oke, pornografi. Seksualitas akan muncul ketika orang selalu mengkonsumsi. Mengkonsumsi itu bukan dimakan, dilihat ya. Itu juga dikonsumsi setiap hari. Pencetusnya adalah karena apa, kebiasaan kita yang kita lihat secara nggak sadar kadang-kadang ibu-ibu. Pornografi ini banyak sekali macamnya. Ada gambar, ada sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi. Kadang-kadang diajak jalan-jalan ya ke tempat wisata, nggak tahunya di tembok ada gambar-gambar mesum ya. Kadang kita nggak sadar ya, anak kecil kok lihat gambar kelamin ya. Banyak ya kadang-kadang anak-anak yang coret-coret di dinding itu gambar-gambar yang seronok ya.
Kemudian ada siluet-siluet ilustrasi, mohon maaf, ciuman. Apakah boleh anak kita melihat itu secara dulu? Jawabannya tidak. Tetapi kalau memang dilihat dan bertanya, mama itu apa? Itu gambarnya orang dewasa, nggak boleh ya. Gambar bergerak, kemudian animasi. Kadang-kadang ini animasi game, Bu. Hati-hati sekali kalau anak-anak kita mainan game, ya. Karena game di Play Store itu sekarang banyak sekali animasi-animasi dewasa. Seolah-olah kartun ya, Bu, ya. Padahal kartunnya nggak bagus untuk dilihat anak-anak. Jadi tolong nanti ketika anak-anak mungkin bermain game di handphone, dilihat lagi animasinya layak nggak buat anak-anak, ya. Percakapan, ya. Kadang kita nggak sadar di televisi ada ibunya nonton drama Korea misalkan, ya. Oh, anakku nggak tahu kalau di belakang ada, kalau tahu drakor ya, ciuman, pelukan. Ketika anak sering mengkonsumsi hal seperti itu, melihat, dia menganggap hal itu wajar. Kadang-kadang kalau kadang ini ya, kalau kita lihat anak-anak pelukan sama temennya di kelas, ciuman, lucu, gemes, padahal nggak boleh, ya. Itu salah satu tindakan yang harus dicegah, nggak boleh, ya. Kalau sama teman perempuannya nggak apa-apa, pelukan udah lama nggak ketemu, bisa habis libur semester gitu ya. Tapi kalau sama cowok nggak boleh, nah itu tantangan. Gerak tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media. Media itu banyak, handphone, gambar di jalan, leaflet yang bertebaran, ya, gambar-gambar di tembok, di tempat-tempat umum, ya, yang membuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial dalam masyarakat. Tentu. Kadang-kadang kalau di lapangan saya lihat itu ada tembok-tembok itu digambar, nggak wajar lah ya. Karena anak-anak itu suka iseng, Bu, kalau dia udah tahu laki-laki perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini, digambar, ya. Lah anak-anak kita yang masih usianya sangat dini, bahaya ya kalau melihat itu. Oke, next. Bahaya kecanduan pornografi pada anak dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, ibu guru, bapak guru, dan seluruh masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dan mengatasi masalah ini dengan benar. Oke, next. Bahayanya apa, Bu? Kalau anak tuh sampai kena konten-konten pornografi, dan itu nggak hanya sekali dua kali, berkelanjutan. Gamesnya animasi dewasa, tontonannya di TikTok orang-orang joget, ya, pakai baju yang tidak sopan misalkan, mengakibatkan kerusakan otak. Kan saat melihat konten porno, ya, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon dopamin. Apa itu hormon? Jadi semakin sering anak melihat konten porno, maka dopamin atau hormon di dalam tubuh kita itu terus keluar hingga membanjiri prefrontal cortex, ya, cortex. Jadi prefrontal cortex itu salah satu bagian dari otak kita. Perannya apa, Bu? Itu dalam otak kita, ya, sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Artinya begini, saya kasih contoh ibu dulu deh. Di Instagram ada resep buat makanan misalnya. Kok enak ya, kok bagus ya, pengen nyoba. Betul? Anak-anak juga begitu, Bu. Kok lucu ya, kok gini, kok ciuman, kok joget-joget. Dia ada hasrat untuk meniru. Itulah hormon dalam tubuh kita, dipengaruhi oleh prefrontal cortex atau salah satu bagian di otak kita yang menyaring apa yang kita lihat sehingga kita ada hasrat untuk melakukan. Nah, apabila prefrontal ini dibanjiri oleh dopamin terus, dampak yang muncul apa? Anak sulit membedakan yang baik dan buruk, apalagi nggak didampingi. Dia itu nggak baik. Itu boleh ditonton anak-anak, kan dia nggak tahu ya, Bu. Anak-anak belum paham mana yang baik dan tidak. Sulit mengambil keputusan. Artinya bagaimana, Bu? Dia nggak tahu, karena dia tidak tahu ini buruk, dia lakukan. Bahaya, ya. Kurangnya rasa percaya diri, daya imajinasinya menurun, atau bahasa lainnya kecerdasan anaknya menurun. Nah, bahaya, ya. Dan kesulitan merencanakan masa depan. Bahaya kecanduan pornografi ini, Bu, pada anak bisa mengakibatkan
membuat hormon dalam tubuh kita menyerap berbagai informasi, terutama yang baik, dikasih pelajaran di sekolah, nggak konsen. Konsennya pada audiovisual atau gambar-gambar pornografi yang sudah dilihat. Oke, next. Gangguan emosi, ya, emosi bukan yang marah-marah aja ya. Oke, dari segi fisik ya, fisik, bahaya pornografi pada anak menyerang apa tuh? Otak. Kalau dari segi psikis, psikologi kita, porno itu menyebabkan apa? Gangguan emosi. Emosinya nggak stabil, terganggu. Kenapa? Perasaannya jadi kacau karena selalu mencari, ya. Gini Bu, ada yang mengatakan bahwa rata-rata orang Indonesia itu lebih menyukai segala sesuatu yang audiovisual. Apa itu audiovisual? Gambar, ya. Kemudian suara, apalagi konten-konten yang ada di TikTok itu semua audiovisual daripada membaca. Coba sodorkan buku dan handphone. Anak lebih milih mana Bu? Handphone, ya. Mudah marah dan tersinggung jika kegiatan mengakses pornonya terganggu. Jangan sampai ke porno dulu, kita ke handphone dulu. Disuruh makan, disuruh belajar, nggak mau asik main handphone. Nah, kalau yang ditonton itu tidak bagus, nah ini bisa dampak psikisnya ya. Dia kecanduan, membuat pengidapnya mudah lupa dan sulit konsentrasi. Iya. Maunya main itu tadi karena kita cenderung suka audiovisual daripada kita ke film atau membaca, ya. Orang yang sudah kecanduan porno lebih mudah cemas karena takut rahasianya terbongkar, sehingga sulit berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman, akan menjadi orang yang introvert, menyendiri karena dia udah asik dengan medianya sendiri. Oke. Nah, bisa merusak masa depan. Terbiasa menonton tayangan pornografi membuat tidak memiliki kebiasaan untuk hidup teratur dan tertib. Apalagi kontennya dilihat dari handphone, lupa waktu, ya, lupa akan kedisiplinan waktu. Harusnya apa? Misalkan sholat, ikut sholat sholat seperti anak-anak yang lain misalkan nggak mau karena dia udah di rumah nonton, ya. Waktunya belajar, mengerjakan PR, asik main handphone, maka batasi penggunaan gadget itu ya pada anak-anak. Resiko terjerat seks bebas itu apa? Memiliki dampak yang buruk, merusak masa depan. Hasratnya semakin tinggi, Bu. Maka pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Orang-orang yang kita temui di luar sana yang psikologinya menyimpang, yang matanya menyimpang adalah orang-orang dari korban tidak tahunya tentang seks sejak dini. Dia nggak pernah diberi pengertian itu mungkin ya terhadap keluarganya atau orang terdekatnya, sehingga rasa ingin tahunya tinggi, makanya dilakukan. Tahu begal payudara? Kenapa orang bisa seperti itu? Anak-anak loh pulang sekolah dipegang payudaranya misalnya, hal menyimpang. Kenapa kok dia melakukan itu? Karena hormon dalam tubuhnya tertanam. Saya punya hasrat untuk melakukan itu karena saya tidak tahu itu hal negatif, gitu ya. Oke, ciri-cirinya apa Bu kalau anak-anak kecanduan ini pornografi, ya? Sering cemas dan gugup. Rasa gugup yang dialami biasanya timbul karena dia cemas dan takut menonton. Sebenarnya dia tuh tahu itu tuh gak bagus karena kita sering memarahi misalnya. Tapi karena dia sering dimarahi dan dicegah, tidak diberikan pendidikan atau informasi yang tepat, maka rasa ingin tahunya tinggi. Sehingga kalau nggak nonton, dia gugup, cemas, pengen terus rasanya nontonnya. Kecanduan porno pada anak ini membuat akan kesulitan bersosialisasi. Dia udah asik Bu, apakah konten porno itu hanya ada di handphone? Tidak. Majalah, hati-hati dengan majalah yang diberikan ke anak-anak ya Bu. Pastikan bahwa majalah-majalah yang dimuat di dalamnya adalah khusus untuk anak-anak, bukan untuk dewasa, ya. Next. Senang menyendiri. Nah, dia udah gak peduli. Temennya main kelereng, temennya di lapangan main sepak bola, temennya main boneka misalkan, dia udah asing sama main handphone dan cenderung menyendiri. Dia udah asik lihat handphonenya. Oke, next. Sering terikat dengan ponsel dan gadget. Nah, ini yang jadi PR kita
sebagai orang tua yang harus membatasi penggunaan media. Anak-anak kita itu harus melek teknologi, itu artinya harus paham teknologi. Karena zaman sekarang globalisasi tentang teknologi semakin meningkat. Kita tidak mungkin membiarkan anak-anak kita berkembang tumbuh tanpa tahu teknologi. Tetapi adanya teknologi ini juga membuat keresahan pada orang tua ya. Takutnya kalau yang dilihat adalah hal-hal yang buruk. Nah ini ya, kecanduan pornografi pada anak, merasa cemas apabila gawainya dipinjam orang tua. Nah, misalkan pinjam dulu dok, udah ya belajar dulu, nggak boleh. Nah itu hati-hati. Nggak mau lepas dari buku atau majalah atau media lain yang menyediakan materi porno. Oke, akibatnya akan menjadi pribadi yang malas, nggak mau belajar dan nggak mau bergaul sama teman-teman. Next, cara mencegahnya gimana kalau udah kecanduan ini, terutama handphone ya? Memberikan pemahaman yang baik tentang internet yang sehat dan aman. Konten pornografi karena sering dijumpai di internet dan platform digital ya Bu ya. Jadi hati-hati sekali. Orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak mengenai internet sehat. Gimana itu Bu? Boleh mengakses internet tetapi untuk belajar. Ya. Ayo hari ini misalkan mau melihat tayangan anak-anak yang edukatif bisa di YouTube, itu kan banyak ya. Cara berhitung, cara membaca gitu. Jadi bukan konten-konten kita film Indosiar misalnya yang FTV itu sampai kemudian ada adegan-adegan yang tidak boleh anak-anak kita lihat. Orang tua dan ibu guru dapat mengajari kepada anak bahwa internet sudah seharusnya digunakan hanya untuk keperluan yang bermanfaat. Oke, hindari konten negatif seperti pornografi, kekerasan dan lainnya. Ada tawuran nih ya, lihat, asik ya kalau ternyata ini tinju-tinjuan jotos temennya dilakukan loh di sekolah. Itulah tadi mempengaruhi otak kita untuk melakukan apa yang kita lihat. Caranya gimana lagi? Mendampingi anak ketika menggunakan internet ya. Dengan mendampingi anak, ibu-ibu semua bisa mengontrol hal yang bisa diakses saat anak melihat internet. Ponsel atau gadget yang digunakan anak juga bisa ditambahkan fitur keamanan, diberikan password, disandi ya. Selain anak-anak juga tahu jam ketika saya boleh, saya udah belajar, udah kerjaan PR, udah makan, saya boleh nonton YouTube misalnya ya. Tapi ada passwordnya. Jadi anak itu tahu, dia menggunakannya juga akan teratur. Tapi kalau kita diloskan, gak ada password, gak ada apapun, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Mita mungkin ya. Nah ini sering HP papanya tergeletak tanpa password, anak-anak pintar. Kira-kira anak-anak tahu gak sih Bu, logo YouTube itu seperti apa? Merah ya, ada putihnya. Logo TikTok seperti apa? Hitam ya, ada gambar musiknya. Kita paham gitu. Apa yang dilihat pertama kali itu akan dilakukan terus. Maka berikan fitur keamanan pada handphone kita ya. Nice. Sudah ya? Oke, materinya sudah selesai. Gitu ya, jadi ya, dikenalkan seksualitas jadi sejak dini, anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Kemudian kalau kita bicara pornografi, artinya di situ peran orang tua lebih harus ditingkatkan lagi tentang kewaspadaan. Gambar-gambar yang berkeliaran di jalanan itu Bu, itu kadang-kadang hal yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak itu. Maka berhati itu, terutama gadget ya Bu ya. Anak kita kadang rewel, malah biar dia sini tak kasih handphone. Nah itu keluar dari kamar, ketika naik tanya kenapa nggak boleh dipegang, mungkin jawaban yang tepat itu apa. Kemudian yang kedua satu lagi, kita kan biasanya sama suami atau mau pergi itu kan biasanya salim, terus cium kening atau peluk gitu ya. Nah itu kalau misalkan dilihat sama anak, dan anak itu kadang juga kalau misalkan sekolah itu juga salim terus peluk itu apakah boleh? Kemudian itu sampai kapan boleh dilakukan? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya dari salah satu wali murid yang ada di sini. Ibu, kalau misalkan kita sudah masih tahu nih, mulutnya nggak boleh dipegang, ya, dadanya nggak boleh dipegang.
ya Bu, kenapa nggak boleh dipegang Bu? Karena ini punya adik. Tubuh saya, diri saya sendiri itu artinya gini, kita tidak mungkin sejauh menjelaskan kepada seorang remaja ketika hal ini disitu akan melibatkan hal yang fatal. Mereka belum bisa berpikir ke situ ya. Jadi begini, ada anggota tubuh yang memang tidak diperbolehkan untuk dipegang orang lain, hanya boleh mama saja yang pegang ya. Bisa diibaratkan begini, kalau saya ngajarin ponakan saya ya, Dek, mulutnya nggak boleh dipegang orang lain. Yang kenapa tuh? Karena sakit nanti kalau dipegang. Hal yang boleh pegang adalah adik sendiri. Pantatnya nggak boleh kalau di apa ya bahasanya, kalau di towel-towel di ini ya, sama tangannya nggak boleh ya, nanti sakit. Nggak boleh ini dipegang gitu. Cukup begitu aja Bu. Anak-anak belum paham. Tetapi ketika dia sudah memasuki usia sekolah ya, di mana ada pelajaran IPA yang itu sudah mulai masuk kurikulumnya kelas 3 kalau saya 4 itu sudah mulai masuk itu. Secara psikologis kita itu kok bisa sih kita itu terbentuk ya, dari mana asalnya kita manusia itu sudah mulai ada di SD. Ibu masuk ke situ. Kalau nanti dipegang nanti bisa berbahaya. Hamil total misalkan ya, anak kecil itu pintar loh. Sebelum saya kesini beberapa bulan lalu saya ke SD ya, saya mengutarakan materi yang sama. Mereka sudah paham padahal masih 3 SD. Apa yang nggak boleh dipegang? Ini Bu, payudara sama kemauan nanti hamil. Sudah tahu Bu mereka. Dari mana mereka tahu? Dari konten YouTube. Tetapi kalau masih anak yang sangat usia dini, belum, jangan sampai ke situ dulu ya. Nggak boleh. Nanti kalau dipegang tangannya sakit, infeksi, atau mulut tangannya kotor. Habis pegang mainan, pegang mulut. Di mulut ini ada lapisan yang tidak boleh dipegang atau langsung to the point saja, nanti infeksi karena bakteri kan kotor nih tangan anti, dia habis pegang pasir, mainan itu ada virusnya. Nanti kalau dipegang-pegang di dada dan mulut terutama ya, kalau pantat kan masih ada baju ya, nanti bisa sakit, infeksi, nggak boleh ya, nanti memar. Cukup di situ. Mereka belum paham tentang psikologis terjadinya kehamilan ya. Itu tadi yang membuat saya kaget. Kelas 3 SD sudah tahu Bu. Kok kamu kan Bu, kayak misalnya ditemuk hamil kan? Pada saat itu saya kaget juga ya. Kelas 3 SD sudah paham ternyata seperti itu. Jadi kalau orang zaman dulu sama zaman sekarang itu beda nggak sih Bu? Nenek kita dulu masih kecil, belum ada gadget, belum ada media yang bertebaran di sekitar kita nggak tahu. Kalau tanya ke ibu, aku nih kok bisa ada di dunia ini gimana ya? Keluar dari perut ketek itu aja ya. Kalau sekarang anak-anak itu cari tahu sampai kangen, kok bisa kok aku tuh di perutnya mereka itu caranya gimana? Nah itu ajari bertahap ya. Kalau dia udah mulai masuk SD, masukkan dikit tentang psikologis terjadinya pembuahan. Bahaya kalau sampai orang laki-laki nempel ke perempuan hamil. Padahal udah paham. Kita kadang di rumah itu membatasi untuk jangan dikasih tahu dulu. Dan ternyata di sekolah teman-temannya udah paham. Bahaya kalau sampai dia taunya dari teman-temannya. Temannya kecolongan bawa handphone di sekolah, lihat konten yang seronok gitu. Oke? Gitu ya. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Maaf. Oh iya, tadi ya. Oke, baik. Jadi karena ini kebetulan di keluarga saya ngalamin ya. Saya kan tinggal bersebelahan dengan sepupu yang kebetulan sudah punya anak. Nah, kalau misalkan ayahnya mau berangkat kerja, itu kalau saling di depannya. Tapi kalau mungkin mau cium ya, karena kita mau mesra aja sama suami ya Bu ya. Itu nggak boleh di depan anak. Takutnya akibatnya apa sih Bu? Menganggap hal itu wajar. Oh, bapak ibu saya di rumah juga kayak gitu kok. Ya, apalagi yang mungkin kita tinggal di Indonesia, terutama di suku Jawa. Apakah berciuman
bibir mohon maaf itu hal yang lumrah? Jawabannya tidak. Ya. Kalau kita membiasakan itu, kita sering melakukan itu di depan anak itu apa? Meniru. Di sekolah di sama temannya biasa orang kecil naksir cowok ya, pinter naksir, cantik bibir gitu ya, dinaksir, terus dicium bibirnya. Dan di rumah bawa ibunya melakukan itu. Jadi caranya kasih gimana Bu? Kalau saling itu adalah apa Bu? Norma etika yang kita lakukan ya, terutama di Jawa ini kan kalau mau kemana-mana saling terus cium tangan itu enggak apa, tanda hormat kita kepada orang yang lebih tua ya. Kemudian selain itu tanda hormat juga pemberian restu ketika kita mau keluar rumah ya, pamit dulu sekali patah sekali mata untuk bonding artinya keterikatan kita dengan anak kita itu perlu, sentuhan kita dengan anak kita itu perlu. Pamit misalkan ini anak saya saling saya urus, ini adalah bonding ya. Kita perlu menciptakan bonding baik papa, mama, kakek, nenek itu perlu. Tetapi kalau sudah sampai cipika-cipiki, apalagi bibir, mama, berpelukan itu tidak, jangan ya. Itu jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau mau sharing? Oke, baik silakan. Rumah bertiga ya sama anak-anak. Ini bisa biasanya kalau pas mandi itu kan bareng. Di bertiga itu mandinya kalau sama udah cepet gitu ya. Pertanyaan saya, mulai usia berapa ya sebaiknya itu tidak bisa dilakukan bersama? Kadang itu kakaknya mungkin sudah mulai paham, Mama, aku kok beda ya sama adik. Punya adik namanya ini ya Mas. Itu dia tipisnya gitu ya, kadang saja gitu. Jadi kalau adanya mungkin malah ini masih kecil kan masih belum tahu ya. Jadi kadang kalau pas mandi itu pegang apa gitu, biasanya pegang apa gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mulai usia berapa sebaiknya anak-anak itu mandinya tidak boleh bersama-sama dengan orang tua. Terus untuk yang kedua mengenai gadget tadi ya Bu, mulai usia berapa sebaiknya anak-anak itu dikasih waktu itu untuk melihat gadget. Kan untuk zaman sekarang juga tidak bisa itu terlalu dibatasi, nggak boleh sama sekali, nggak boleh itu kan agak susah juga ya, soalnya kan anak-anak temennya yang lain juga nonton gitu. Jadi mulai usia berapa sebaiknya anak-anak itu mulai diperkenalkan dengan Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, Bu, kalau kami mandi bersama itu boleh nggak? Boleh ya, apalagi kalau kita kata-kata mungkin di rumah nggak ada yang langsung ya Bu ya. Kalau kita mandi takutnya anak-anak nanti ke seberang rumah atau kemana mandi bareng-bareng, nggak apa-apa Bu. Bahkan saya dulu juga mengalami ya, waktu kecil mandi sama ibu itu biasa. Nah oke, sebagai pembelajaran kita, kapan kita harus mulai mandi sendiri-sendiri? Didampingi boleh, tetapi jangan mohon maaf pelajar bersama, karena akan membuat anak itu berimajinasi. Imajinasi itu bukan sesuatu yang negatif ya Bu. Melihat, membayangkan itu namanya imajinasi. Kalau dia terdiam-diam, oh ya tadi kok mohon maaf sekali ya Bu, adalah kok bedanya apa, mohon maaf misalnya beda sama kakak saya perempuan kok lebih besar, dia akan mulai tahu di situ Bu. Maka kapan kita nggak boleh mandi dengan anak-anak kita? Saat dia mulai memahami saya adalah seorang laki-laki dan perempuan, bisa dibuka lagi tadi selainnya di fase dia mulai mengenal fase kedua kalau nggak sampai COVID itu bilang. Nah, jadi gimana kalau harus mandinya harus bareng? Ibu jangan mandi dulu ya, pakai daster dulu, anaknya dimandikan dulu. Kalau harus berdua Bu, apalagi jarak kakak sama adiknya ini nggak jauh gitu ya, apa-apa, selama anak-anak itu belum paham, nggak apa-apa Bu. Tetapi kalau dia sudah memasuki nanti 3 sampai 6 tahun ini, paling nggak 3 ya Bu, ketika sudah masuk anak sudah 2-3 ini. Karena gini, kadang pemahaman anak itu berbeda loh ya. Ada yang 3 tahun sudah paham, saya ini perempuan, saya laki-laki. Ada yang belum paham, tetapi mulai batasi untuk tidak membuka
anggota tubuh di depan anak-anak 2 tahun, 3 tahun sudah jalan. Bu, kalau saya harus mandinya bersama-sama, jangan mandi dulu. Kalau ibu mau mandi, anak-anak biar mandi dulu, gitu ya. Jadi itu juga problematika teman-teman juga ya, kalau misalkan kita cerita-cerita tentang anak-anak kita terima tamu hari, apalagi ya kita harus bekerja, kita harus punya kegiatan keluar, anak-anak juga harus mandi. Wes akhirnya mandi lah bersama-sama gitu ya. Selama masih belum ada di usia segini, itu tidak bisa. Tetapi kalau dia sudah mulai prasekolah, apalagi anak-anak usia segini udah sekolah ya sekarang ya. Oke, nah itu mulai dibatasi ya. Pelan, tidak harus langsung besok berubah drastis, jangan. Mulai dari ibu tidak mandi bersama dulu, dimandikan satu-satu ya. Kemudian cari timing atau waktu di mana ketika anak tetap bisa berada di lingkungan kamar mandi, itu berarti yang mandi. Saya yakin mandinya seorang itu tidak akan lama ya, tidak akan lama ya, tidak akan urutan, tidak akan lama karena kepikiran ya di rumah gitu. Kemudian pertanyaan saya jawab ya pertanyaan saya ya. Kemudian gadget ya, tadi kalau dulu kita pada saat kecil kita tahu beberapa kali itu ya mainan anak-anak itu kita sudah diem ya, karena itu yang kita mainkan setiap hari. Kalau anak kecil sekarang coba dikasih pilihan mainan tradisional, misalkan lompat tali ataupun dempon ya, ataupun kereta-keretaan, itu nggak akan tertarik kalau di sebelahnya ada gadget. Kita tuh nggak tinggal loh di sekolah, teman-temannya bisa cerita pulang ke rumah, wah temanku lo punya game gitu ya misalnya, wah temanku lo punya ini, kok saya nggak boleh. Sebagai orang tua kita kayak merasa apa saya ini, apa yang saya lakukan itu benar apa enggak gitu ya perasaannya ya. Oke, baik. Jadi Bu, pembentukan kebiasaan anak itu dimulai dari rumah, kemudian sekolah ya. Ketika dia sudah lepas dari kewaspadaan kita, dia sudah lepas kontrol, di mana lingkungan itu berpengaruh sangat besar. Pastikan anak-anak tetap mengerti perkembangan yang ada di luar, tetapi batasi. Ketika dia sudah tahu ritme dia harus main gadget, dia harus belajar, dia harus makan, tidur, dia akan paham. Boleh diberi. Itu sebagai bentuk kita memberitahu bahwa sekarang dunia sekarang itu teknologi sudah berkembang, tetapi batasi. Nah, handphone ya misalkan nanti jam-jamnya sudah ya. Kenapa kok sudah? Karena matanya sakit. Kalau orang melihat handphone gitu, ya. Kemudian ini mungkin untuk menunjang ini sebenarnya bukan materi di sini, tetapi tambahan dari saya. Perhatikan suplemen atau vitamin yang dikonsumsi anak-anak ya Bu ya. Karena anak zaman sekarang itu kan yang beda dengan zaman kita dulu waktu kecil. Kita tidak pernah terpapar radiasi. Kalau TV pun itu jaraknya jauh sekali ya. Kalau sekarang yang handphone sudah di depan mata, maka suplemen vitamin A, makanan bergizi, vitamin A bisa didapatkan dari wortel, hati ayam, itu lebih ditunjang lagi ya. Saya sekarang ibu milenial browsing ya, misalkan apa yang makanan yang mengandung vitamin A untuk mengatasi radiasi ataupun paparan dari gadget gitu. Karena pada saat saya menunjukkan ke SD Bu, sudah pakai kacamata, banyak yang sudah pakai kacamata ya, sudah minus. Jadi ini itu bukan hanya keturunan faktor gen, bukan, tetapi kebiasaan lifestyle itu mempengaruhi. Maka berikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita di era sekarang. Anak-anak itu untuk bisa teknologi. Oke, apakah pertanyaan saya dijawab? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Masih ya. Mungkin ada yang mau sharing, bertanya, Bapak yang di belakang. Ini tetangga saya itu ada anak tapi
khusus, usianya itu mungkin sudah 3 tahun setengah. Nah itu dia itu apa ya, suka menggesek-gesek kan, ya kan masih pakai pampers, jadi kayak ada guling mungkin digesek-gesek, terus dia itu seneng. Terus ada di lantai itu kan kadang ada antara seperti ini lah, kayak saudara gitu, itu juga suka digesek-gesek kan. Tapi kata orang tua, ya emang gitu. Itu gimana caranya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang belum mendengar tadi ya pertanyaan dari salah satu ibu di ruang ini. Ini adalah berkebutuhan khusus usia 3,5 ya, 3 tahun setengah. Di mana anak itu sudah memasuki fase pregnant, di mana dia sudah merasakan apa kenikmatan seksual ya ketika mengalami sentuhan dan rangkuman. Ya, kalau masih kecil bayi, dia udah pasrah aja ya Bu ya, mau diganti pampers mau enggak, paling nggak bisanya nangis. Usia segini Bu, hormon dalam otaknya itu sudah bisa menerima sebuah rangsangan. Saya gimana deh, sakit. Nah, mohon maaf ya, anak kelamin kita itu punya titik rangsang Bu, di mana ketika anak sudah memasuki usia 3 tahun ke atas, kelamin yang sering disentuh melakukan sebuah gesekan, dia akan candu gitu. Itu perilaku menyimpang yang seharusnya segera mendapatkan penanganan ya. Itu bukan hal yang wajar Bu, itu sudah perilaku menyimpang. Anak usia 3 tahun cukup tahu, mama saya perempuan, mama saya seorang laki-laki. Disentuh mungkin dia akan geli ya, geli. Kita sentuh geli ke berpipis, cewek juga gitu, karena sudah ada rangsangan. Jadi hormon dopamin dalam otak itu sudah mulai bekerja. Caranya gimana Bu? Rujuk dia ke tempat tenaga medis ya Bu ya. Karena itu nanti sudah masuknya ke dalam psikologis psikiater untuk mencegah kebiasaan. Takutnya kalau itu sudah dilakukan berlangsung-langsung tanpa adanya perhatian dari lingkungan sekitar, baik itu orang tua, masyarakat sekitar, tetangganya, kebiasaan Bu, nanti besar dia menjadi pecandu seksual. Ya, dia nggak mungkin melakukan itu terus ke keramik ya sebenarnya, tapi pasti akan cari lawan. Apalagi mohon maaf ditunjuk dengan anak berkebutuhan khusus, secara emosional, secara psikis dan kesadarannya tentu berbeda dengan anak yang mohon maaf kita mau masih tahu gimana Bu orang dia mungkin ya beda gitu ya dengan anak yang anak istimewa ya. Itu tadi. Jadi saran saya, beri edukasi. Kita sebagai orang yang tahu, memberitahu ke masyarakat, ke tetangga itu bukan harus bidan ya Bu, nggak harus perawat ya, tapi kita orang yang peduli. Saya kalau masih tahu harus sekolah dulu di kesehatan, tidak jawabannya. Kita itu sudah tahu ilmu itu. Misalkan ibu-ibu tadi misalnya di sekolah itu ada materi ya, kebetulan ada apa kita belajar benar tentang ilmu ini. Nah, tadi menurut yang saya dengarkan itu ini sudah berlaku menyimpang. Yuk kita bawa ke dokter ya. Nanti penanganannya biar seperti apa ini? Karena sudah pasti itu dirujuk ke psikiater untuk merubah pola kebiasaan. Nanti tetap bukan hanya kita sebagai seorang tenaga kesehatan yang berperan, tetapi nomor satu orang tuanya dialihkan. Sudah mulai, ini kayaknya udah mulai gesekan kayak gini. Ayo deh sini, mungkin dengan bahasanya ya, sini dikasih dia sebuah pekerjaan atau kegiatan ya. Mungkin kasihlah mainan. Nanti lama-lama, jadi perilaku kita itu atas kebiasaan ya Bu. Kalau misalnya sudah biasa melakukan itu, maka ya itu terus dilakukan. Tapi kalau misalkan dialihkan dengan permainan yang lain, misalkan nonton apa atau merakit mainan apa, dia kan lupa. Tapi ya tidak bisa langsung besok langsung berubah, butuh kesabaran dan pendampingan orang tua. Mungkin bukan hanya untuk orang yang berkebutuhan khusus ya, tetapi untuk anak-anak yang lain kita harus waspada, terutama anak kita sendiri, gitu ya.
ada yang mau sharing lagi dari tadi Ibu? Mungkin Bapak belum di belakang mau bertanya. Oke, baik, sampun Ibu kita. Kalau gitu saya tutup. Oke, baik, terima kasih Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan sedikit